Selamat malam ya, Mbak Eviani Nur Rahmadani ya. Ya, Udah itu sama Mbak Intan Permata Dewi ya, ya, Mbak. Saya Dadis Mbak dari Little Post TV Jakarta Mbak. Ini ada sedikit yang laporan ke kami bahwa Mbak berdua mengikuti seleksi perangkat desa ya. betul, Untuk Mbaknya sendiri Mbak Alfi ya panggilannya nih, betul. mengikuti desa mana Mbak? Saya formasi sekretaris desa di Desa Undaan Tengah, Kecamatan Undaan. Sekretaris ya, Iya, untuk desa Undaan, Tengah. Undaan Tengah. Kalau Mbak Intan nih panggilannya Mbak Intan ya. Kalau Mbak Intan sendiri Kami gimana? dari Desa Kedungdowo, Hmm. formasi juga sekdes, sekretaris desa di Kecamatan Kaliwung. Oke. Jadi memang dua-duanya mengikuti seleksi Mbak ya dari awal ya. Dari awal dari tahapan. Nah, bisa diceritakan sedikit Mbak seleksi awalnya bagaimana Mbak? Untuk Mbak LP nih mungkin bisa menceritakan seleksi awalnya bagaimana? Untuk seleksi awalnya itu pendaftaran sekitar bulan Oktober, ya Oktober tahun 2022. Hmm. Kemudian untuk tesnya itu tanggal Februari kalau tidak salah, bulan Februari. Tesnya. Ya, tesnya, Oke. tesnya, tesnya Ah. bulan Februari tahun 2023. Hmm. Untuk hasil ujiannya itu saya kebetulan tesnya pada saat itu jam 4 sore, selesai jam 6, Hmm. 2 jam. Kemudian hasil ujiannya itu keluar selang 2 jam setelah saya mengikuti seleksi. Seleksi. Itu, betul. Dan saya mendapat informasi peringkat nih Mbak ya. Ya, betul. Peringkat pertama ya. Peringkat 1. Peringkat 1 dari semua peserta mengikuti seleksi ya. Betul. Untuk desa tersebut ya. Oke. Nah, kalau untuk Mbak Ita sendiri nih, Mbak Intan nih. Oke. Waktu tesnya bersamaan dengan Mbak ini atau beda nih Mbak? Untuk jamnya kami di jam 1 Hmm. di SMP 3 Kudus. Jadi pada saat itu kami masih ingat pada tanggal 5 Oktober 2022 kami mendapatkan informasi dari desa, pemerintah desa di Kedungdowo itu membuka lowongan pengisian perangkat desa se-Kabupaten Kudus. Saya mendaftar sekretaris desa, formasi sekretaris desa di Desa Kedungdowo yang kebetulan di desa kami hanya membuka satu lowongan yaitu sekdes saja, dan dilaksanakan yang awal pertama kali itu seharusnya di bulan Desember 2022, tetapi karena suatu hal sehingga ada SK kebijakan Bupati yang diundur menjadi tanggal 14 Februari sehingga serentak dilaksanakan tanggal 14 Februari 2023. Di sini dibagi beberapa sesi jam dan tempatnya. Ada yang di SMP 1 Kudus, SMP 3 Kudus, dan SMP 5 Kudus. Dan saya mendapat informasi juga katanya Mbak juga peringkat ya Mbak ya, Ya, masuknya baik, Bapak. Kami peringkat ke-1 dari 44 peserta. 40 peserta yang melamar ya, yang mengikuti seleksi tesnya. Nah, di sini kan ada permasalahannya Mbak. Kami mendapatkan informasi setelah melakukan investigasi segala macam, adanya permasalahan bahwa perangkat desa ini tidak dilantik. Betul. Sampai hari ini belum dilantik ya Mbak ya. Betul, Nah, Bapak. langkah-langkah apa nih Mbak yang Mbak berdua lakukan mewakili dari mereka-mereka yang sampai hari ini juga belum dilantik, apa nih Mbak langkah-langkahnya? Baik, kami menceritakan singkat dari upaya-upaya yang kami lakukan, Bapak. Karena kami beranggapan bahwa kewajiban sudah kami laksanakan, yaitu pada tanggal 14 Februari 2023 kami sudah melakukan kewajiban dengan cara melaksanakan tes, dan sudah dilakukan pengumuman di hari itu juga sesuai dengan SK Bupati, dan seharusnya pelaksanaan itu berjalan sesuai dengan SK Bupati maksimal tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan SK Bupati nomor 141/2022 yang menyatakan bahwa maksimal di tanggal 31 Maret 2023 seharusnya terjadi pengangkatan pelantikan sumpah pada perades terpilih. Tetapi pada kenyataannya sampai dengan bulan Desember 2023 belum ada kepastian dalam hal pengangkatan, pengucapan sumpah dan pelantikan desa.
Kalau upaya-upaya yang kami lakukan, yang pertama kita sudah melakukan upaya komunikasi kepada kepala desa untuk melakukan permohonan pelantikan. Kami juga sudah melakukan bersurat kepada Kades maupun camat, yaitu sudah beberapa kali, bahkan lebih dari 2 kali melakukan komunikasi dan bersurat. Yang selanjutnya juga kami mohon untuk audiensi yang pada saat itu difasilitasi oleh Bapak Camat beserta seluruh kepala desa, tetapi pada saat audiensi tersebut juga tidak ada titik temu. Oke, maka dari itulah Mbak meminta bantuan kepada Lawyer Pak Budi ya, untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini ya Mbak ya, dengan harapan Mbak mewakili dari segitu banyak ya peserta yang mengikuti seleksi untuk perangkat desa Kabupaten Kudus bisa mendapatkan haknya Mbak ya. Betul. Nah, untuk Pak Budi sendiri Pak selaku kuasa hukum dari mungkin ini 2 Pak ya, perwakilan aja, mungkin dari semua yang menjadi korban dari 52 desa ya Pak. Ini kan banyak sekali korbannya. Nah, apa nih Pak langkah-langkah yang Bapak ambil dan untuk membantu pada mereka bahwa hak mereka harus dipenuhi Pak? Ya, diperkenalkan saya dan tim itu pertama kali dengan adanya pengisian perangkat desa berdasarkan SK Bupati Kudus nomor 141 /278 2022 itu terjadi permasalahan tidak kunjung dilantik. Lalu ada beberapa yang ke tempat kami, kebetulan dari Kecamatan Gebok. Saat itu sudah kami ajukan di PT-UN, oleh karena dalam hasil di PT-UN sudah jelas bahwa objek sengketa tentang surat keputusan itu akan dilantik 7 hari kerja setelah putusan nomor 26 diputus dan dimasukkan di ekor. Dari itulah akhirnya sudah dilantik semua dari Kecamatan Gebok. Lalu adik-adik ini mendengar bahwa kami di sini ini telah memperjuangkan dari Kecamatan Gebok, ada beberapa desa itu semua dilantik. Akhirnya kami membantu nih adik-adik semua ini di sini ini ada yang dari Kecamatan Jati, Kaliwungu, Bundaan, Dawe, Jogo, ada yang di Pulau. Oke, berarti awalnya dari Gebok dulu ya Pak ya? Dari Gebok dulu yang bermasalah, meminta bantuan Bapak, sudah Bapak lakukan upaya penegak supervisi hukumnya, dan alhamdulillah mereka sudah dilantik. Nah, rekan-rekan yang lain dari desa-desa yang lain yang belum dilantik Pak ya, menuntut juga haknya yang sama kan? Kok ini bisa dilantik, kok kami tidak, yang lain kan begitu ya Pak ya? Maka itu minta bantuan ke Mas Budi nih kan gitu. Nah, untuk desa-desa yang lain Mas, untuk korban-korban yang lain nih yang belum mendapatkan haknya, sedangkan mereka sudah berjuang ya melalui seleksi tahap demi tahap, mereka belajar segala macam, bukan hanya waktu yang tersiksa tapi pikiran bagaimana bisa seleksi sampai prestasi peringkat 1 kan. Nah, apa nih Mas upaya yang Mas lakukan untuk membantu seluruh rekan-rekan yang belum dilantik di luar Gebok nih, apa nih yang Mas lakukan? Ya, sebetulnya terkait dengan pengisian perangkat desa ini sudah mempunyai kekuatan hukum. Yang kami sampaikan dari sisi hukum itu bahwa surat keputusan yang dipergunakan sebagai dasar pengadaan pengisian perangkat desa ini itu tanggal 31 Maret 2023 paling lama itu sudah dilantik semuanya. Paling lama Mas ya, berarti tanggal bulan Maret itu ya? 31 Maret itu seharusnya sudah dilantik semua. Tapi kenyataan sampai Desember ini belum ya? Ya, ini yang menjadi pertimbangan kami kenapa tidak dilantik, padahal surat keputusan itu di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu mempunyai sifat bahwa keputusan itu basicing, itu individual, final, konkret, itu baru dogmatik. Dari sisi asasnya sendiri, asas presumptio justae causa itu menegaskan bahwa keistimewaan dalam surat keputusan itu tidak bisa dihalang-halangi oleh apapun. Adapun keberatan, adanya gugatan itu tidak bisa dihalang-halangi. Dari permasalahan terkait
kekuatan hukum yang sedemikian rupa, seharusnya setelah perjanjian kerja yang dilakukan antara kepala desa, Unpad sebagai penyedia jasa, panitia seleksi dari desa adalah sebagai pejabat pembuat komitmennya, disaksikan oleh camat, sehingga di sini ini perjanjian itu melekat sampai kapan pekerjaan yang harus dilaksanakan itu sudah dilakukan oleh Unpad dan sudah diserahkan terkait pekerjaan itu, sehingga tinggal pelaksanaan pelantikannya. Namun demikian terjadi adanya permasalahan tidak dilantik-lantik karena ada permasalahan dari pandangan atau pendapat daripada pemerintah daerah itu karena ada gugatan. Padahal secara tegas dengan dogmatik terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Admis Pemerintahan dan terkait asas presumpsi justitiae itu tidak bisa dihalangi apapun. Tidak bisa dihalangi walaupun bisa. ada tuntutan atau gugatan ataupun Enggak. ini tidak bisa. Enggak. Tadi tetap harus dilantik. Iya. Nah, ada nggak Mas? Ada nggak indikasi atau dugaan? Ada pihak-pihak yang bermain di belakang yang sengaja membuat rekan-rekan calon perangkat desa ini tidak dilantik. Nah, menurut Mas Lee selaku kuasa hukum ataupun ini ya, ada tidak kira-kira dugaan kepentingan-kepentingan tersendiri di balik semua ini? Kalau kami tarik ke belakang ya, dalam pengisian perangkat desa ini sebelum menggunakan CAT itu komputer asisten tes Kompetensi yang mana di ya. sini kompetensinya Ya. itu jelas bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Sebelum itu kalau adanya pengisian perangkat desa itu dilakukan dengan cara diusulkan dari desa, diserahkan kepada PMD kabupaten, dilakukan seleksi. Nah, inilah yang sebetulnya dengan transisi semacam ini, pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh peserta dengan panitia itu potensinya itu banyak terjadi adanya dugaan-dugaan jual beli jabatan. Kalau Jadi yang dulu diduga betul, adanya iya, jual beli ya, diduga iya. adanya jual beli jabatan Betul. ya di sini ya. Nah, dengan transisi ini, dengan tes murni semacam ini diduga hal-hal semacam itu bisa terjadi. Tapi kami di sini hanya dugaan saja, bukan bentuk dari sisi adanya bukti yang melekat ada pihak-pihak yang telah bermain di situ. Itulah yang namanya transisi dari konvensional ke CAT inilah yang betulnya menjadikan permasalahan yang berkepanjangan semacam ini. Ya, itu hal yang wajar. Oh, yang wajar ya. Nah, harapan Mas Budi nih, saya panggil Mas Budi aja nih. Ya. Karena di Kudus ya, Jawa ya, Mas Ya. Budi. Nah, harapan Mas Budi selaku kuasa hukum dari Mbak Alpi dan Mbak Intan ya, atau dan juga rekan-rekan yang lain di belakang yang masih berharap banyak nih Ya. agar mereka bisa dilantik, apa nih harapannya Mas Budi kepada pemerintah Kabupaten Kudus sendiri? Kalau harapannya ini sudah jelas lah, yang namanya pengisian perangkat desa ini kan menggunakan APBDes. APBDes di sini ada keuangan negara, sehingga pelaksanaan yang dilakukan ini juga jelas ada perpres terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu sudah jelas ada kepala desa sebagai pengguna anggaran yang bertanggung jawab, ada panitia dari desa sebagai pihak pejabat pembuat komitmen, ada yang satunya Unpad sebagai penyedia jasa. Itu sudah ada aturan yang harus dipertanggungjawabkan. Dari sisi pertanggungjawaban kepada negara ini, pemerintah daerah wajib untuk melaksanakan, ya bisa tidak, karena tidak dilaksanakan batas-batasan sesuai dengan suatu keputusan itu kan bisa ada potensi kerugian negara. Itu harusnya ditegakkan. Yang selanjutnya, hak-hak daripada peserta seleksi yang sudah menjalani ujian, sudah diterima, itu harusnya kan dilaksanakan, karena prades yang sudah diterima ini menuntut haknya. Dalam hal mengenai pelantikan,
seharusnya dari kecamatan yang di sini Pak Camatnya itu terkait dengan surat keputusan apabila sudah selesai itu harus memberikan rekomendasi, harusnya memberikan rekomendasi untuk memerintahkan kepada desa dalam undang-undang desa itu kepala desa yang mempunyai kewenangan untuk melantik, sehingga ada sistem di dalam pelantikan ini terkait dengan PMD-nya. PMD itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, camat, kepala desa harus berjalan bersama-sama. Janganlah masalah ini ditunda atau dihentikan karena hukumnya sudah jelas, apalagi ini keuangan negara. Itu ya Mas ya harapannya kepada pemerintah daerah ya Mas ya. Oke, kalau begitu Mas Budi sama Mbak Intan sama Mbak Selvi, terima kasih atas wawancara khususnya Mbak dengan Radio Pos TV malam ini. Selamat malam Mbak.